Halo, nama saya Makala Vijaya Indra Ningrat dari TSPB NIM 2020 091027. Saya akan mengerjakan soal UTS kalkulus yang diampu oleh Bu Gali Wulandari Subagio. Ya, ini untuk soalnya ada 4. Kita mulai kerjakan dari nomor 1. Diketahui PQ adalah diameter lingkaran dengan titik R minus 1, minus 3 adalah pusatnya. Jika koordinat Q 2,1, maka tentukan koordinat P, keliling, dan luas lingkarannya. Pertama yang kita tahuin kan di sini ada titik R sebagai pusat adalah minus 1, minus 3. Lalu kita punya Q 2,1. Kita cari P, keliling, dan luas lingkaran. Tanda tanya. Ya. Pertama-tama saya akan menggambar garis untuk menggambar di sini. Ya, sudah ada titiknya. Gambarnya sekarang koordinat kartesiusnya. Sekarang kita lihat titik R minus 1, minus 3. Berarti dia ada di minus 1, minus 3. Nah, ini adalah titik R. Lalu kita punya titik Q 2,1. Di sini X 2, Y-nya 1. Ini adalah titik Q. Nah, kita menentukan titik P dan pastinya juga dia bakal di sini. Karena kan PQ itu nanti jadi diameter. Ini titik pusatnya. Kita kan harus tahu dari Q ke R berapa untuk kita bisa mendapatkan titik P-nya. Cara yang pertama bisa kita hitung dari gambar. Nah, kita lihat titik Q-nya. Dia ke sumbu X bergerak secara 1, 2, 3 ke minus 1, 3 satuan. Lalu ke bawah dia bergerak 1, 2, 3, 4. Dia akan bergeser secara minus 3 dan minus 4 satuan untuk mencapai sumbu R. Atau ini kita bisa begini aja ya. Nah, sama saja. Atau kita pakai rumus titik acuan yang kita bisa tulis di sini saja ya. X barunya dan Y barunya adalah XR minus XQ. XR kita tahu minus 1, XQ nya kita tahu adalah 2, minus 2 sama dengan minus 3. YB nya juga adalah YR minus YQ. Kita punya R, YR minus 3 dan kita punya YQ nya 1, minus 4. Nah, ini akan sama dari kita gambar ataupun kita pakai rumus titik acuan. Berarti nantinya dari titik R, titik P itu akan bergeser X nya minus 3, Y nya minus 4. Sekarang kita geser 3 dari X nya dulu. 1, 2, 3 minus 4. Kita turun lagi minus 4. Kita turun ya. Oke, 1, 2, 3, 4 akan berhenti di minus 7. Minus 7. Nah, di sini titik yang baru adalah titik P. Titik P. Kita lihat dia minus 4, minus 7. Berarti P berada di minus 4, minus 7. Itu tanda tutup kurung. Atau bisa juga kita pakai titik acuan kayak tadi. Karena kita tahu acuannya minus 3 dan minus 4, kita masukin XP nya nanti
akan dari minus 1. Nah, si X barunya minus 3. Jadi minus 4. Y P-nya dari minus 3. Si pindahan barunya minus 4. Jadi minus 7. Ini akan sama. Kita dapatkan titik P minus 4, minus 7. Minus 4, minus 7. Ya, sudah. Sekarang kita lanjutkan untuk keliling. Dari mana kita tahu kelilingnya? Kita bisa gambarin segitiga dengan R dan Q di sini. Di sini ada titik Q, di sini ada titik R. Kita tahu dari tadi tingginya itu minus 4. Tidak usah minus, 4 saja, tidak berpengaruh juga. Di sini 3. Dengan teorema Pythagoras, kita bisa langsung dapat 3, 4, dan 5. Atau kalau dengan rumus Pythagoras, bisa kita tuliskan dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Nah, dengan akar 25 sama dengan 5. Berarti kita tahu di sini, dari R ke Q ke sini, jari-jarinya adalah 5. R kecil sama dengan 5. Atau jari-jarinya sama dengan 5 satuan. Lanjut, kita bisa cari keliling dan luas. Keliling, rumusnya apa? 2 pi kali R. Berarti 2 dikali pi dikali 5 dengan 10 pi. Bisa kita masukin 3,14, 10,3,14, jadi 31,4 satuan. Juga bisa. Lalu luas, rumusnya pi R kuadrat sama dengan pi dikali 25, kan 5 kuadrat ya, atau 3,14 dikali 25. Nanti hasilnya sekitar 75, satuan. Berarti kita dapat luasnya itu 25 pi, dan kita dapat kelilingnya 10 pi. Ini untuk nomor 1. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Tentukan limit X mendekati infinity 4x minus 2 per 2 minus akar 2x kuadrat minus 8x tambah 7. Ya. Sekarang ini dulu kita kan, dia masih angka biasa, pecahan biasa. Harus kita buat jadi akar terus dikuadratin, ya kan? Dari sini dulu, ini masing-masing bisa dibagi 2. Misalkan kita bagi 2, 4x dibagi 2, 2x minus 2 dibagi 2, min 1. Jadi ini kita coret, bisa jadi 2x minus 1. Gitu. Ya, kita lanjut di nomor 2 di bawah sini. 2. Berarti jadi lim X mendekati infinity 2x minus 1 minus akar 2x kuadrat minus 18x tambah 7. Nah, biar bisa kita hitung, kita harus samakan ini menjadi akar kuadrat. Akar terus dikuadratin. Jadi lim X mendekati infinity, kita bisa tulis di sini jadi akar kuadrat. Ya, kita kuadratin dari sini ya. Tambah 2x kuadrat, jadi 4x kuadrat. Lanjut, 2 dikali 2x, 4x dikali minus 1, minus 4x. Minus 4x. Minus 1 kuadrat adalah plus 1. Jadi sini kita punya plus 1. Sini kita akarin. Minus 2x kuadrat minus 18x plus 7. Ya, maaf agak sempit di situ. Nah, sekarang kita lihat ini sebagai A. Di sini sebagai P. Di sini nilai A adalah 4 dan nilai P adalah 2. Dimana kita punya ketentuan A lebih besar dari P. Jika A lebih besar dari P dengan lim X mendekati infinity akar seperti ini, maka otomatis hasilnya adalah sama dengan infinity.
Beda halnya jika A, misal aja A lebih dari P tadi infinity, A kurang dari P sama dengan minus infinity, dan A sama dengan P akan melihat di B minus Q per 2 akar A. Kita punya A lebih dari P atau A lebih besar dari P, maka hasilnya infinity. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Ya, di berikutnya kita coba dulu. Tentukan lim X mendekati infinity 3x kuadrat tambah 4x minus 1. Nah, kita tulis di sini 3 lim X mendekati infinity akar 3x kuadrat apa tadi? Nah, ini sama kayak konsep tadi ya. Di sini kan sebagai A, sini sebagai P. Kita bisa lihat A juga lebih besar dari P. Salah putar. A lebih besar dari P. Maka hasilnya adalah infinity juga, sesuai yang tadi. A lebih besar dari P ya. Dan di sini nih. Sini A-nya 4, P-nya 2, A lebih besar dari P, infinity. Dimana di sini A-nya 3 dan P-nya 1. Kan ini 1x kuadrat sama. Oke. Sekarang kita lanjut ke nomor 4. Soalnya adalah fx tentukan f aksen x. Ya. Nah, begini ya. Pertama, karena ini di sini x-nya, cos x-nya adalah 3x kuadrat tambah 4, 2x kuadrat minus 2 adalah pembagian. Kita misalkan terlebih dahulu ya. Jadi sama dengan 1 per cos P. Ya. Atau bisa kita ubah jadi cos pangkat minus 1 P. Dimana P-nya adalah 3x kuadrat tambah 4 per 2x kuadrat minus 2. Sekarang nanti di sini P akan berujung kepada turunan. Kita cari turunan dari P terlebih dahulu biar memudahkan pada step selanjutnya. Ya, di sini P adalah 3x kuadrat plus 4 per 2x kuadrat minus 2. Dimana ini sebagai U, di sini sebagai V. Seperti yang kita ketahui, jika P aksennya atau diturunkan menjadi U aksen V minus U V aksen per V kuadrat. Ya. Kan di sini U aksennya dan V aksennya adalah 3x kuadrat plus 4. Berarti 3x kuadrat aja yang kita turunin jadi 6x. Di sini juga 2x kuadrat jadi 4x. Ini untuk U aksen dan V aksennya. Sekarang kita masukkan di ibu aja. Masukkan U aksen 6x dikali V 2x kuadrat minus 2 minus, biar tidak salah kita kurungkan saja biar minusnya tidak masuk. Di sini kita punya U-nya 3x kuadrat plus 4 dikali dengan 4x. Nah, per V kuadrat 2x kuadrat minus 2 pangkat 2. Ini yang kita punya equationnya. Lanjut, kita akan mengalihkan ini dulu. 6x dikali 2x kuadrat jadi 12x pangkat 3 minus 6x kali 2 12x minus 3x kuadrat dikali 4x 12x kuadrat pangkat 3 plus 4 dikali 4x plus 16x per, langsung kita kuadratkan 2x kuadrat pangkat 2 jadi 4x pangkat 4. Nah,
2 dikali 2x kuadrat 4x kuadrat dikali minus 2 minus 8x kuadrat. Minus 2 pangkat 2 adalah plus 4. Sama dengan di sini kita punya 12x pangkat 3 minus 12x pangkat 3 akan habis kan? Jadi kita coret di sini ya. Lanjut kita punya minus 12x minus plus 16. Diperhatikan di sini minus, di sini ketemu plus. Ini jadi minus. Jadi minus 12x minus 16x. Berarti jadi minus 28x. Nah, per 4x pangkat 4 minus 8x kuadrat, ditambah 4. Ini sebagai pi aksen atau turunan dari pi. Pi itu yang kita misalkan dari cos tadi. Lanjut, kita akan menurunkan f aksen x-nya. Dimana tadi kita punya fx-nya menjadi cos min 1 pi. Kita f aksen x kan menjadi min 1-nya keluar, min 1 dikali cos minus 1 diturunkan. Pangkatnya jadi minus 1 lagi. Jadi cos minus 2. Cosnya diturunkan. Jadi min sin. Maaf, ini ada P-nya. Tetap P. Dan P-nya diturunkan, P aksen. Ini akan menjadi seperti ini turunannya. Sekarang kita masukkan pi dan pi aksen ya. Sama dengan, nah, perlu diperhatikan di sini kita punya minus 1 dari hasil turunan pertama. Terus kita punya minus sin pi kan. Karena minus ketemu minus, nanti hasil jadi plus. Berarti ini akan dihilangkan saja, tidak berpengaruh. Dan kita masukkan dulu cos minus 2 3x kuadrat plus 4 per 2x kuadrat minus 2 dikali sin sin 3x kuadrat plus 4 per 2x kuadrat minus 2 dikali pi aksennya. Pi aksennya kita dapat ini tadi ya, min 28x per 4x pangkat 4 minus 8x kuadrat plus 4. Nah, di sini cos pangkat minus 2 bisa kita turunkan jadi 1 per cos kuadrat biar lebih mudah kan. Ini kita taruh depan aja ya, biar karena ini konstanta. Dengan konstanta juga sih. Mau buat lebih anak aja kita tulis di depan terlebih dahulu ya, karena dia bukan trigonometri. Nah, begini kali sin 3x kuadrat plus 4 per 2x kuadrat minus 2 per cos kuadrat 3x kuadrat plus 4 per 2x kuadrat minus 2. Nah, ini hasil akhirnya. Kita juga bisa cari cara alternatif. Kayak di sini kan kita punya sin per cos kali cos. Dan kita tahu di mana sin per cos adalah tan. Jadi di sini kita bisa ubah jadi tan. Ini sin x ya, maaf biar lebih jelas saja. Nah, di sini kita punya 1 per cos x kan. Seperti yang kita ketahui juga, 1 per cos x adalah sec x. Sec x. Dan x kali sec x. Jadi equation ini juga kita bisa ubah menjadi minus 28x per 4x pangkat 4 minus 8x tambah 4 tan 3x kuadrat tambah 4 per 2x kuadrat minus 2 dikali sec x. Sec 3x kuadrat tambah 4 per 2x kuadrat minus 2 sekan atau sec misalnya kita tulis ya. Ini untuk hasilnya kedua ini juga sama, ini sebagai alternatif saja. Dan itu untuk jawaban UTS Kalkulus 2020-2021 semester 1. Nah, terima kasih Bu Galih
telah mengajarkan selama UTS ini dari pertemuan pertama sampai ke-7. Nah, terima kasih sebanyak-banyaknya. Terima kasih.